Apakah saat menjelang 1 Ramadan kita diwajibkan mandi junub? Iya, kalau lagi junub mandi junub, 1 Ramadan, 2 Ramadan terserah. Kalau tidak ada junub tidak usah mandi apa? Junub, mandi biasa aja, seger-segeran. Ustaz, apakah wanita boleh iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid? Wanita hukum asalnya sama dengan lelaki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita seperti lelaki. Dan para istri-istri Nabi beriktikaf, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak istri-istri Nabi pada beriktikaf. Dan iktikaf adalah ibadah yang agung. Kita butuhkan karena kita sudah 9 bulan penuh dengan kegiatan duniawi, interaksi dengan ini. Sekali ini kita ingin lepas semua relasi keduniaan, kita ingin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh dengan kebaikan hati kita. Kita pikirkan akhirat, pikirkan alam barzah, pikirkan bagaimana nanti kita kalau dihisab. Makanya Ibnu Rajab mengatakan hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bil khaliq. Memutuskan segala relasi dengan makhluk dan menyambung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan membersihkan hati bukan hanya dibutuhkan oleh lelaki, tapi dibutuhkan juga oleh para ibu-ibu. Bahkan sebagian ibu-ibu keterkaitan dunia lebih tinggi. Karena mereka di rumah saja tapi melihatnya Instagram, tas, dompet, berita, sehingga tetap aja duniawi. Nah, kita ingin bersihkan hati kita dari keterikatan duniawi selama apa? Iktikaf 10. Masa tidak? Makanya sebagian ulama sangat menganjurkan. Dan ini latihan untuk kita bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Karena nanti dalam kehidupan ini, dalam fase kehidupan kita, lebih banyak kita bersendiri daripada kita ngumpul sama manusia. Kita di dunia 60 sampai 70 tahun, setelah itu kita masuk alam barzah sendirian. Kalau kita sudah terbiasa bersendirian dengan Allah, kita akan mudah menghadapi kondisi seperti itu. Makanya di antara kesedihan yang dialami oleh orang yang dikuburkan, Allah menjadikan dia mendengar langkah kaki yang meninggalkan dia, langkah sendal, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan para penziarah. Jadi ketika dia dikuburkan, semua ikut ngantar, istrinya, anaknya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan dia belum dengar apa-apa. Tapi ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah buat dia dengar. Terkumpullah puncak kesedihan. Mereka sudah meninggalkan apa? Dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berbahagia dalam kesendiriannya, di antaranya ketika i'tikaf, ketika salat malam, dia memojok, dia baca Quran sendiri, dia memojok, dia baca tafsir sendiri, ya. Insyaallah dia mudah menghadapi kesendirian tersebut. Makanya saya bilang kita di dunia ini kita cari kebahagiaan dengan kebersamaan, kita bahagia dengan kumpul dengan anak, dengan istri, kumpul dengan kawan-kawan, kita ada kebahagiaan. Carilah kebahagiaan dengan tatkala kita bersendirian, ingin sendirian. Ya, baca buku sendiri, ditemani secangkir kopi, sudah bahagia. Nulis. Bangun malam-malam, kita menangis, subhanallah. Kita menangis berlinang air mata, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Ya, banyak orang tertawa, di balik ketawa tersebut ada kesengsaraan. Tapi kalau bangun malam, dia menangis, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Oleh karenanya, bukan cuma i'tikaf bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga boleh i'tikaf, disunahkan i'tikaf dengan syarat suaminya harus izinkan. Suaminya harus apa? Izinkan. Karena i'tikaf adalah keluar rumah, dan wanita secara umum keluar rumah harus minta izin. Keluar rumah, mau pengajian harus minta izin, mau ke mall harus minta izin. Dan suaminya jangan ditipu, "Mas, saya ke pengajian," padahal habis pengajian belok kanan ke mall. Harus jelas mau kemana-kemana. Jadi keluar rumah harus minta izin. Hak suami adalah istri di rumah, tidak boleh keluar. Termasuk keluar rumah adalah ke masjid untuk apa? I'tikaf. Kalau suami tidak izinkan, ya sudah, dia sibukkan ibadah di rumah. Yang kedua, syarat agar dia bisa i'tikaf, dia tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban yang lebih utama dia kerjakan di rumah, harus ngurus anak, atau ada orang tua sakit yang harus dia rawat, maka dia tidak boleh apa? I'tikaf. I'tikaf sunnah. Jangan sampai dia tinggalkan kewajiban hanya ingin menjalankan apa? Sunnah. Ya. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid boleh i'tikaf atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, karena wanita haid tidak boleh berdiam lama di masjid. Pendapat Zahiriyah mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Saya lebih condong pada pendapat Zahiriyah. Selama seorang wanita ke masjid kemudian dia pakai pembalut, tidak ada darah yang menetes, maka tidak mengapa dia i'tikaf di masjid. Dan tidak ada larangan tegas dari Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi banyak wanita yang ke masjid. Tidak larang Rasulullah mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa bagi wanita ingin i'tikaf silahkan. Namun perhatikan hakikat i'tikaf. Hakikat i'tikaf itu kita melatih kesendirian. Bukan kita i'tikaf kemudian kita ngobrol-ngobrol, enggak. Kita ngobrol sekali lagi makan bareng, oke. Tapi jangan terus-terusan. Masing-masing mojok sebelah kanan, sebelah kiri, pura-pura tidak kenal sebelah kanan, sebelah kiri. HP dimatikan, itu i'tikaf yang benar. Adapun i'tikaf, kemudian pegang HP, kemudian malah hitung-hitungan, tawar-tawaran,
kemudian ngobrol sama teman-teman, iktikaf, bilang kamu bawa bakwan goreng, kamu bawa pisang goreng, kamu bawa kopi. Ini warung kopi pindah ke Masjid Az-Zahra. Jangan. Iktikaf bukan untuk itu. Sesekali kita ketemu karena ada koordinasi, oke lah. Setelah itu masing-masing sendiri-sendiri. Berusaha menangis sendiri-sendiri. Jangan kemudian gabung melulu, enggak. Itu keluar daripada hakikat apa? Iktikaf. Kalau bisa ente iktikaf tidak ada yang kenal, bagus. Sehingga antum sendirian. Tapi ya kita kadang perlu teman untuk saling bahu-membahu dalam jalan iktikaf. Tapi intinya iktikaf adalah untuk mencari suasana kesendirian. Bukan untuk bareng-bareng. Kemudian ikhlas, iktikaf harus ikhlas. Iktikaf jangan tulis di status HP lagi iktikaf, jangan ganggu. Nanti iktikaf bilang-bilang orang ya. Udah matikan HP selesai. Orang tanya kenapa lagi sibuk, sudah selesai. Enggak usah lagi iktikaf, enggak usah. Ustaz, waktu saya menyusui, saya tidak berpuasa karena saya bayar fidyah. Apakah saya masih wajib untuk mengqadha puasa juga? Tidak perlu. Sudah ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh bayar fidyah, selesai. Ustaz, saya ingin bertanya, ibu saya awal tahun ini meninggal dengan memiliki hutang puasa yang belum diganti karena qadarullah beliau setahun sebelum meninggal terkena penyakit ganas. Pertanyaan saya sebagai salah satu ahli waris, apakah saya cukup membayarkan hutang puasa ibu atau ditambah fidyah juga? Jadi orang yang meninggal dan punya hutang puasa ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia punya hutang puasa, kemudian setelah Ramadan diberi kesehatan oleh Allah dan dia mampu bayar, cuma dia nunda-nunda. Karena dia bilang nanti bulan Sya'ban baru saya bayar, dan boleh, dia menunda boleh. Ternyata sebelum Ramadan berikutnya dia sudah meninggal dunia. Orang ini punya hutang dan harus dibayar. Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya yang menggantikannya. Walinya maksudnya kerabat-kerabatnya, dekat-dekatnya, mereka lebih utama untuk mengganti. Boleh kakaknya, boleh adiknya, boleh ayahnya, boleh ibunya, siapa aja boleh mengganti. Jadi kondisi pertama, dia punya hutang puasa. Kemudian setelah Ramadan dia mendapati kondisi yang mungkin dia bayar tapi dia tidak bayar, kemudian dia meninggal dunia. Ini yang harus dibayarkan apa? Puasanya. Tetapi kalau seorang kemudian dia sakit, kemudian dapat sakit yang berkepanjangan, kemudian dapat bulan Ramadan lewat, dia masih sakit dan sampai meninggal, maka ini tidak perlu dibayar, tidak perlu diqadhakan. Ya. Kenapa? Karena dia memang tidak bisa apa? Tidak bisa puasa karena dia tidak menemukan waktu di mana dia harus apa? Harus berpuasa. Bisa dibedakan, yang pertama ada kesempatan berpuasa namun tidak dia bayar kemudian dia meninggal, maka ini diqadhakan oleh walinya. Yang kedua, dia tidak menemukan waktu karena dia sakit terus sampai akhirnya dia meninggal dunia, maka orang ini tidak perlu diqadhakan. Kalau dia memang sakit sejak awal, maka kita bayar apa? Fidyah saja, tidak perlu diqadhakan. Ini bedanya, wallahu alam bisawab. Apakah inhaler untuk asma membatalkan puasa? Inhaler yang ini ya? Ya. Wallahu alam bisawab, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Termasuk yang tidak membatalkan puasa menurut para ulama lebih daripada inhaler, apa? Yang buat yang ini yang isap asma ya? Itu namanya apa? Inhaler. Yang buat ini, ya benar. Ini namanya apa? Bahasa kerennya apa? Kispray. Apa bahasa kerennya? Ya itulah pokoknya ya. Apakah itu membatalkan puasa? Khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena setiap tetes dari itu, semprotan itu mengandung sekian mili oksigen yang dipadatkan dan ada obat-obat di situ. Karena bukan oksigen saja tapi ada obat. Obatnya terkandung dalam setiap sekali semprotan, saya lupa berapa, tapi ada disebutkan. Sekali semprotan ada oksigen sekian dan ada kandungan obat sekian. Dan fokus obat tersebut adalah masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Maksudnya ke paru-paru. Ketika seorang menyemprotkan, seharusnya dia hanya dikonsumsi oleh paru-paru, bukan sampai ke lambung, karena sampai ke lambung adalah makanan. Tapi masih ada kemungkinan bablas masuk ke lambung. Ada kemungkinan enggak? Ada. Kata para ulama memang benar ada kemungkinan, tapi sangat kecil, dan kecil tersebut dimaafkan. Buktinya apa? Ketika kita puasa, kalau kita wudu, bukankah kita tetap disunahkan untuk berkumur-kumur? Ya atau tidak? Antum lagi puasa, mulut lagi kering, kemudian waktu sholat duhur, antum berkumur-kumur. Ketika antum keluarkan lagi, antum kumur-kumur 5 mili, ketika antum keluarkan masih 5 mili? Enggak.
pasti sudah 4 mili, 1 milinya entah kemana. Ketika antum keluarkan 4 mili, satunya pasti ada entah ke kanan kiri, tapi antum tidak berniat untuk minum, tapi ada sisanya. Pasti ada apa? Sisanya. Namun sisa tersebut dimaafkan. Saya ulangi, kalau kita sedang berpuasa lagi haus-hausnya, kita wudu, kita berkumur-kumur. Kumur-kumur taruh 5 mili. Kita buang, apakah cuma 5 mili? Pasti kurang. Entah setengah mili, entah kemana. Lama-lama juga masuk ke dalam. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena itu dimaafkan. Karena maksud kita kumur-kumur bukan untuk minum. Kemudian yang kedua juga, bukankah orang berpuasa boleh bersiwak? Boleh. Para ulama khilaf kalau setelah zawal, setelah zuhur. Tapi kalau pagi, para ulama mengatakan boleh bersiwak. Dan siwaknya Nabi SAW ada rasanya. Kayu yang ada rasanya, ada rasa mentolnya. Kalau orang bersiwak-siwak, buang-buang, ada rasa mentolnya enggak? Rasa mentolnya masih tersisa enggak? Masih. Kemungkinan tertelan enggak? Kemungkinan pasti ada unsur tertelan, tapi itu dimaafkan. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Dari sini mereka mengatakan bahwasanya inhaler atau alat yang digunakan oleh asma asalnya adalah udara. Tapi dalam udara tersebut sekali semprot ada obat yang dimasukkan, dan obat tersebut tujuannya adalah paru-paru agar melancarkan pernapasan. Seandainya ada pun yang masuk bablas ke lambung, maka dimaafkan. Karena itu terlalu kecil, dia lebih sedikit daripada sisa air kalau kita berkumur-kumur. Oleh karenanya inhaler tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah.